Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan renang gaya kupu-kupu atau dolphin ya. Kita belajar mulai dari awal, mulai paling dasar, yaitu pemahaman dulu berkaitan dengan peluncuran gaya dolphin. Oke, untuk yang pertama adalah pemahaman berkaitan dengan 3 bagian badan yang harus dikeluarkan di dalam air nanti ya. Kita akan belajar luncuran, yaitu namanya lompat lumba-lumba atau lompat dolphin. Yang dalam hal ini kita akan belajar bagaimana meluncur, tapi kita step by step ya, dari yang paling mudah. Oke, nanti dengan posisi tangan yang lurus ya. Ada 3 bagian badan, yaitu kepala, pinggul, sama engkel ya. Jadi 3 bagian badan ini harus keluar dari permukaan air ya. Sebelum kita praktek nanti di air ya. Jadi ini bagian kepala sampai punggung di atas, terus kemudian pinggul ya. Jadi ada 3 bagian badan ya. Terus kemudian pinggulnya, kemudian ketika gerak begini. Roti tawar dulu tuh, Dim. Oke, kita praktek. Roti tawar tuh. 3. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana satu rangkaian, yaitu kepala, pinggul, sama engkel. Ulangi. Saya akan mempraktekkan. Berdiri. Oke, saya akan mempraktekkan 3 rangkaian. Pinggulnya hentakan. Pinggulnya hentakan. Oke, yang kedua saya akan mempraktekkan menghentak 2 rangkaian, yaitu menghentakkan pinggul. Ulangi. Oke, yang kedua yaitu saya akan mempraktekkan 2 rangkaian, yaitu menghentakkan pinggulnya. Lebih menghentakkan pinggul. Oke, silakan. Lihat pinggulnya ya. 2 rangkaian, ayo. Oh ya, lupa. 1, 2, berdiri. Oke. Tahan. Oke. Sekarang 2 rangkaian di pinggul. Berdiri, ambil nafas, lakukan 2 rangkaian lagi. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya adalah 3 rangkaian. Jadi artinya dengan memunculkan 3 bagian badan setiap rangkaian, yaitu kepala, pinggul, dan engkel ya. Kita akan mempraktikkan 3 rangkaian berdiri ambil nafas, 3 rangkaian berdiri ambil nafas ya. Dilihat dengan lebih menghentakkan pinggul. Oke, siap. Go. 1, 2, 3, berdiri. Oke, lagi. Siap. 1, 2, 3. 3. Oke, sekarang untuk lebih mengingatkan, kita akan kombinasi 1 rangkaian, 2 rangkaian, dan 3 rangkaian secara berurutan ya. Yang pertama 1 rangkaian berdiri, yang kedua 2 rangkaian, yang ketiga 3 rangkaian. Go. 1, hentakan pinggulnya. 2, 3,
3. Ya, satu rangkaian berdiri, kemudian 2 rangkaian, 1, 2 berdiri. Oke, sekarang 3 rangkaian, 1, 2, 3. Oke, stop. 3. 2, 3, 4. Ini rangkaian full ya, dengan berusaha keras mendorong pinggul ke atas ya. Di ankle-nya hanya gerakan pasif, yang aktifnya adalah pinggulnya. Oke, siap, bagus. 3. Oke, berikutnya adalah rangkaian full dengan full boss ya. Hal ini bisa dilakukan untuk mengedil, memperlancar hentakan di sini, bisa dilakukan beberapa kali. Oke, coba balik. Ingat selalu yang dihentakkan pinggulnya, ankle-nya boleh pasif dulu ya. Dan yang penting ankle-nya keluar air, pinggulnya yang dihentakkan. 3. Oke, berikutnya rangkaian full dengan menggunakan papan ya. Ini ada full boss, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi setiap 2 rangkaian kombinasi dengan menggerakkan satu tangan bebas ya, bukan tangan full, tangan bebas. Jadi dengan tangan lurus. Setiap tangan bergerak lurus ya. Perenang harus mengambil nafas. Oke, silakan, go. Nafas. 2. Nafas. Oke. 1, 2. Nafas. 1, 2. Nafas. 1, 2. Nafas. 3. 1, 2. Nafas. Bagus. 1, 2. Nafas. 2. Nafas. 1, 2. Nafas. Yang dipakai yang ini. Oke, berikutnya sekarang masih 2 rangkaian kombinasi satu tangan, namun pergantian kanan dan kiri ya. Setiap 2 rangkaian menggerakkan satu tangan, bergantian kanan dan kiri. Oke, ready, go. 1, 2, kanan. 1, 2, kanan, kiri. 2, 1, 2, kiri. 1, 2, kanan. 3. Oke, selanjutnya sekarang masih 2 rangkaian dengan menggerakkan satu tangan kanan dan kiri ya. Sekarang boleh bervariasi, misalnya beberapa kali kanan terus ya, kemudian kiri terus kemudian kanan dan kiri. Namun pull boys-nya sekarang lebih ditujukan untuk menghentikan pergerakan kanan dan kiri secara bergantian ya, supaya kakinya benar-benar bergerak bersamaan, sehingga pull boys-nya dijepit di antara paha. Oke, siap. Oke, go. Kanan, kiri. 2, kanan, kiri. Kiri, Tiga. Oke, berikutnya setelah luncuran dolphin didapatkan ya, dan tadi sudah semakin lancar luncurannya ya, antara pergerakan kombinasi body dan tungkainya. Bahkan tadi sudah mencoba satu tangan ya, untuk memahami bagaimana beat pergerakan kaki dan tangan. Oke, setelah itu dipahami, sekarang kita akan lebih mencoba belajar bagaimana teknik gerakan tangan gaya kupu-kupu ya.
Setelah itu difahami, abah. Ya. Oke, teknik tangan dulu kita flashback ke belajar gaya crawl ya, ada fase entry ya, terus pull, push dan recovery. Jadi sama seperti gaya crawl ya tahapannya. Jadi ada fase entry, terus kemudian catch ya, terus kemudian pull, push ya. Oke. Fase entry di mana pergerakan tangan pertama kali masuk ke air ya. Terus kemudian fase catch yaitu menangkap, jadi pause Ya. Oke, jadi pergerakan gaya kupu-kupu tangannya adalah menyerupai huruf S ya. Bagaimana huruf S? Jadi bayangan tangan kanan saya ini ya, bisa dilihat. Jadi ketika entry, kemudian tangan mencoba menangkap tadi fase catch, terus kemudian pullnya adalah gerakan tangannya ke pinggir ya. Nah, pinggir, baru menutup kembali ketika di antara pinggang ya. Jadi kalau pergerakannya adalah seperti huruf S terbalik nanti ya. Tangan kirinya juga sama. Jadi ketika bergerak seperti ada lingkaran ini di depan, baru menutup, terus kemudian fase recovery-nya diangkat di atas permukaan air. Oke. Fase entry, terus kemudian keluar, buka dua-duanya. Nah, seperti huruf S tadi, masuk, baru angkat recovery dengan posisi punggung tangan ini di depan. Set, ulangi kembali. Ya, posisi punggung tangan di depan. Stop. Oke, selanjutnya mempraktekkan di tempat dulu ya, seperti sedang berenang. Setiap tangan recovery, nafasnya saya ulangi. Selanjutnya mempraktekkan di tempat dulu ya, jadi memahami bagaimana gerakan gaya kupu-kupu ya tangannya. Fase entry, catch, terus kemudian menyerupai huruf S, kemudian recovery. Huruf S-nya dilebar di depan, lebar di depan, lebar di depan. Nah, tutup. Gini yuk, kalau stop. 3. Huruf S, terus kemudian mengecil. Stop. Kamu huruf S terus. Huruf S. Nah, begini kan. Oh, ya. Ketika sudah terangkat, ya, ketika sudah terangkat baru ada usaha untuk ketika sudah maju baru ada usaha untuk mengangkat. Makanya kenapa setelah begini langsung, wah. Jadi ketika mau dipinggang, ayunya nutup. Baru, nah makanya kenapa di sini baru lagi recovery up, huruf S, up. Tempat Susah ya? di tempat agak ini. Iya, oke. Ya. Oke, huruf S. Jadi melebar di depan, kemudian menyempit di antara pinggang. Tujuannya adalah ketika melebar di depan, laju badan akan lebih dominan ke depan ya. Ketika tidak ada huruf S, tidak ada melebar, artinya itu akan dominan ke atas. Makanya kenapa di depan ketika pergerakan pull itu pergerakannya seperti melingkar atau melebar ya. Kemudian ketika sudah dekat di antara pinggang, dia menyempit lagi, baru recovery. Melebar. Oh. Kenapa tangan kamu begini? 3. Oke, berikutnya sekarang kombinasi satu tangan 2 kali, baru 2 tangan. Satu tangan,
Satu tangan, dua tangan. Tiga. Ya. Ini kombinasi latihan lagi. Satu tangan, baru mencoba menggerakkan dua tangan. Nah, kemudian satu tangan lagi. Tiga. Oke, selanjutnya Kamu kepo banget. Kepo ya. Aduh ya. selanjutnya mengedrill pergerakan tangan ya, mencoba supaya lebih fokus, jadi khusus buat pergerakan tangan saja. Pergerakannya membuka seperti huruf S di depan, kemudian menyempit di antara pinggang. Oke, lakukan ini bisa beberapa kali repetisi ya. Oke, stop. Ya.